Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan watfilah. Beberapa jam yang lalu ada kejadian menarik ya, di mana ada perdebatan yang cukup panas antara Freddy Alekdamanik yang menjabat sebagai wakil ketua umum Projo. Nah, di sini beliau kembali berdebat dengan Roy Suryo, salah satu orang yang diduga dilaporkan oleh Jokowi dalam rangka pelaporan pencemaran nama baik atau penghasutan itu, seperti itulah. Nah, di sini menariknya adalah mereka berdua sebelumnya sempat berdebat panas juga di acara rakyat bersuara ya, yang dipandu oleh Aiman, dan di sana memang terlihat mereka adu ngotot dan juga sempat sampai dengan berdiri. Namun bisa dikatakan bila masyarakat bisa menilainya secara netral, Freddy Alekdamanik ini bisa dikatakan dimandikan ya oleh Roy Suryo dan juga orang-orang yang hadir pada saat itu, karena memang diketahui sepertinya mereka kurang data dan hanya narasi-narasi aja gitu loh. Dan berbeda dengan Roy Suryo yang memiliki data dan juga kemampuan berdebat yang cukup ya levelnya di atas lah. Nah, di sini di pertemuan yang berikutnya bisa dikatakan di acara Kompas mereka bertemu lagi namun online. Nah, bisa dilihat di sini gerak-gerik dari Freddy Alekdamanik ini kelihatan resah, gelisah gitu. Dan juga sepertinya tidak nyaman kembali berdebat dengan Roy Suryo. Nah, perdebatannya juga cukup panas ya. Sangat seru untuk disaksikan dan teman-teman bisa melihat bagaimana gestur dari Freddy Alekdamanik ini selama beliau mengikuti perdebatan dengan Roy Suryo. Nah, bagaimana videonya? Mari kita simak berikut ini. Mas, Anda pernah lihat belum ijazahnya? Pernah lihat fisik belum? Jawab jujur. Saya akan mempertanyakan Anda. Enggak, Anda berani mengatakan palsu. Kalau belum pernah lihat ya sudah, tapi selesai. Anda tidak pernah melihat ijazah asli. Selesai udah. Selesai, Mas. Jika tidak pernah melihat ijazah asli, loh, Anda lihat terus clear. Dia pastikan asli. Ini tulisan apa? Anda bisa baca nggak? Anda bisa baca nggak? Lulus bahasa Indonesia nggak? ASLID aja. ASLID aja. Apa ASLID? Asli nggak? Oke. Ini kan posisi Pak Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai kepala negara, Mas Roy. Kenapa kok kemudian masih dikejar-kejar juga urusan ijazah palsu ini di mata Anda, Mas? Apa yang mau Anda kejar sesungguhnya? Jangan lupa, dia melaporkan katanya selaku warga negara biasa. Katanya selaku rakyat. Kemudian melaporkan dengan para pencemaran nama baik. Tidak akan pernah lupa, Mas. Bulan Februari 2025, baru 3 bulan yang lalu, ya, kalau lupa tolong diingatkan ya, Mas Freddy. Dia itu sekarang pejabat negara lagi sebagai Dewan Pengarah dan Antara. Jadi sebagai Dewan Pengarah dan Antara itu pejabat publik. Pejabat publik itu harus bisa dan harusnya bangga. Saya sebagai lulusan UGM, apalagi saya punya 2 ijazah dari UGM, S1, S2, Rismon juga S1, S2, Dr. Tifa juga S1. Kami sangat bangga dengan ijazah kami. Gitu, dan kami sangat terbangga-bangga gitu, bukan malah terhina-hina gitu loh. Apa ada orang yang lulus susah di atas Gajah Mada yang sangat terkenal kemudian merasa sehina-hinanya? Kalau kami sebangga-bangganya, Mas Tifa. Jadi ini paradok banget lah gitu. Jadi artinya dia masih berbicara gitu. Jadi ada orang pejabat negara sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Tapi ini tuduhannya menghina diri Pak Jokowi loh. Terasa terhina Pak Jokowi dengan tuduhan-tuduhan semacam ini. Gimana merespon itu, Mas Roy? Iya aja gitu loh. Kok bisa terhina punya ijazah Universitas Gajah Mada kok terhina? Harusnya UGM juga merasa terhina gitu. Kalau dikatakan ada orang yang kemudian tidak enggak dengan ijazahnya gitu. Jadi kalau ini kan statement aja biasa gitu loh. Kita mempertanyakan, dan peneliti itu mau terlindung di bawah kampus atau dia independen kayak saya Dr. Rismon, itu punya hak ya, hak profesional, hak publik untuk kemudian melakukan hal yang kurang. Dan kalau tanyakan misalnya, kok hanya Pak Jokowi aja? Enggak. Kalau ada tokoh publik yang lain yang misalnya kemudian kita curious ya, kita kepo, mungkin ijazahnya nggak benar nih, tentu akan kita speak up juga. Misalnya yang lagi menjabat sekarang ya gitu, yang ini jual apa yang disuarakan oleh para purnawirawan tadi itu clear banget, itu juga pasti akan dibedah juga ijazahnya. Bukan kepala negara tapi masih menjadi pejabat negara, contoh kasus di Nanantara, Bang Freddy. Makanya kemudian ini masih tetap dipersoalkan. Beralasan tidak menurut Anda, Bang? Itu kan alasan yang dicari-cari aja. Kemudian itu kan belakangan. Itu kan belakangan Dewan Pengarah nggak ada hubungannya lah dengan perkara ini. Jadi begini, ya
silahkan nanti Mas Roy dan kawan-kawan melakukan pembelaannya, silahkan. Pak Jokowi bukan merasa terhina bahwa dia alumni UGM, justru dia sangat bangga. Itu yang membuat dia menjadi pada posisi presiden 2 periode, dan ijazah itu yang dipergunakannya yang membuat dia merasa terhina, sehina-hinanya, martabatnya, kehormatannya diserang adalah ketika ijazah yang dia pergunakan, dia peroleh itu dengan sebaik-baiknya itu dia pergunakan untuk menjadi presiden 2 periode dikatakan palsu. Kemudian terus-menerus itu dibangun narasi-narasi seolah-olah Pak Jokowi ini telah menggunakan ijazah itu untuk menjadi wali kota, gubernur, presiden ya, dengan dasar-dasar atau ijazah yang tidak benar. Itu narasi itu di publik menjadi gaduh, itu yang membuat Pak Jokowi menjadi terhina dan melapor, bukan karena beliau alumni UGM. Jangan dibolak-balik Mas Roy. Oke, gimana Mas Roy? Nah, artinya itu fakta kami pun dari UGM itu ya justru malah merasa bangga kalau banyak ada ijazah kami. Dan soal antara belakangan bukan ya, saya ingat betul ya, saya bukan lupa. Saya menyuarakan soal ijazah ini pada akhir Maret, itu pun setelah tanggal 15 Maret. Dr. Respon Sianipar itu juga datang ke UGM pada saat pertama pada tanggal 15 Maret, dan kemudian dia melihat, kemudian dia melakukan hipotesa, kemudian tambah lagi kader partai, yaitu dari 1 April itu semua Jokowi sudah menjadi dewan arah dan antara ya seluruh publik menilai nih Mas Tifal. Jokowi itu sudah, kalau misalnya dia November sudah jadi rakyat biasa, sampai dengan Januari, Februari itu dia belum apa-apa. Nah, kalau ada gugat ijazah di situ mungkin salah karena dia rakyat biasa. Nah, Februari jadi publik clear ya, time stamp-nya itu, time framing-nya itu tepat kali. Jadi ketika Maret kita teriak, loh ini ada pejabat negara ya, harus mau dong itu dibuka. Dan ternyata faktanya siang ini fakta itu sudah bilang kalau mau menunjukkan keadilan, ternyata tidak mau dilakukan keadilan. Ini kan sudah salah dengan statement-statementnya. Ya, itulah tadi perdebatan yang cukup alot ya antara Roy Suryo dan juga Freddy Alekdamanik, di mana di sini yang menjadi topiknya adalah mengenai ijazah Jokowi yang dituduh palsu oleh rombongan Roy Suryo dan teman-temannya. Nah, di sini sangat menarik karena memang Alekdamanik ini berusaha untuk membawa bahwa kalau Jokowi ini adalah rakyat biasa sehingga tidak mempunyai kewenangan atau kewajiban untuk memperlihatkannya ke publik. Namun sebaliknya bagi Roy Suryo, Jokowi ini masih menjabat sebagai pejabat publik, yaitu semenjak bulan Februari. Kalau kita baca dari obrolan tadi ya, itu diangkat menjadi salah satu tenaga ahli atau apa di Danantara gitu ya. Nah, jadi hal inilah menyebabkan kalau Roy Suryo ini berhak untuk mempertanyakan ijazah dari pejabat negara. Dan juga Roy Suryo ini juga menggiring opini bahwa seharusnya kalau Jokowi ini memang benar-benar adalah alumni UGM, seharusnya dia bangga sebangga-bangganya kalau dia menunjukkan ijazah Jokowi. Karena bisa dikatakan ya kita berlaku umum aja lah, ijazah itu kan tidak bisa dicairkan ya, tidak bisa diduitin gitu. Jadi masalahnya di mana kalau memang ada. Beda kalau misalnya seseorang itu disuruh menunjukkan surat tanah. Nah, surat tanah itu bisa diperjualbelikan, bisa menjadi pegadaian, bisa dipinjamkan. Nah, berbeda dengan ijazah yang sebenarnya ya artinya itu hanya untuk pemegang ijazah, bukan untuk orang lain gitu. Sehingga bisa dikatakan cukup membingungkan kalau misalnya Jokowi menyebut kalau kejadian kasus ini membuat dirinya hina sehina-hinanya. Namun tentu saja semua ini diserahkan ke publik ya. Kasus ini tentu di mata seorang Freddy Alekdamanik itu berbeda dengan Roy Suryo. Sehingga bisa dikatakan pendapatnya, persepsinya juga tentu berbeda dalam kasus ini. Nah, gimana persepsi teman-teman semua di sini? Kalau memang ada yang ingin disampaikan, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu Eden Project. Bila memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Semoga video tadi bisa menjadi pelajaran untuk kita semua ya. Untuk kita sendiri, untuk teman-teman, atau untuk adik-adik. Di mana kita bisa melihat bagaimana cara berdebat yang baik, yang tepat sasaran, dan juga tidak terlihat kagok atau bergetar ya melihat
lawan debat kita. Nah, jadi semoga semoga video-video yang ada di ADN ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Jadi sampai di sini ADN Project, beliau memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.